Ayah, Lily, astaga, kemampuanmu tidak berkurang sedikit pun. Ya, bukan? Kenapa ayah kemari? tentu saja ayah harus datang. Anak baik, cepat ikut ayah pulang. Coba lihat kamu ini, anak dari orang terkaya di Beijing yang terhormat, malah lari-lari jadi kurir pengantar makanan. Apa ayah tidak mampu membiayai kamu? Ayah, mengantar makanan ini hanya pekerjaan sampingan. Lagi pula, bukankah ayah yang bilang, dengan kemampuan sendiri, jika aku berhasil mendapatkan 100 juta rupiah, ayah tidak akan memaksaku menikah lagi? Ayah sedang pura-pura tidak tahu apa? Ayah, sebaiknya ayah kembali dan istirahat saja. Tunggu sampai aku berhasil mendapatkan 100 juta rupiah, aku akan membawanya pulang untuk ayah. Tunggu. Keputusanmu, ayah tidak bisa melarangmu. Tapi coba lihat, setiap hari kamu dari rumah, naik helikopter kemari, itu terlalu jauh. Sini, Nona muda, ini adalah rumah yang disiapkan Tuan untuk Anda, sebuah rumah kontrakan, 1 kamar tidur, dan 1 ruang tamu. Uang sewanya 3.500 sebulan. Juga ada 1 unit bekas mobil van senilai 40 juta rupiah, serta kartu bank ini. Di dalamnya ada 20 juta rupiah sebagai modal awal. Dan ya, helikopter itu agak membuang sumber daya. Anda tidak lagi memiliki hak untuk langsung menggunakan helikopter untuk pergi bekerja. Dan juga mobil Porsche kesayangan dan villa Anda sementara disita. Ayah, Anda benar-benar sangat mencintaiku. Ayah, ada pelanggan yang mendesak pesanan, aku tak akan bicara lagi denganmu. Aku pergi. Ayah, sampai jumpa. anak perempuan sudah dewasa, dia punya ide sendiri. Tuan, menurut Anda, apakah Nona besar akan tahan dengan kehidupan seperti ini? Hah, aku memang ingin dia tidak tahan. Cepat pulang. Halo, pesanan makanan Anda sudah diantar, mohon berikan ulasan bintang 5. Pesanan terakhir hari ini, selesai. 200 miliar rupiah? Susah sekali rasanya. Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana keadaanmu? Hah? Jangan bergerak. Sekarang, pura-pura ditabrak tidak hanya untuk meminta uang saja, tetapi juga nyawa. Tolong aku. Kalau tidak, Ah, jangan lakukan itu, jangan. sekarang pisau ini ada sidik jarimu. Aku bisa melaporkanmu. Percobaan pembunuhan. Sangat kejam. Hei, apa kalian melihat seorang pria lewat sana? Kulihat, dia ada di sana. Hei, sini. Bagaimana? Ini tuntutan alur cerita, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu, sampai jumpa. Tidak mau mobilnya? Tolong aku. Akan kuberi uang sebesar 200 miliar rupiah. Benarkah? Ini benar-benar berat sekali. Wanita ini terlihat cukup tidak berbahaya. Ah, Aku tarik kata-kataku tadi. maafkan aku tidak sengaja. Tolong, sungguh janganlah kau salahkan aku. Janganlah kau berani memotong 200 miliar rupiah gajiku. Wajahnya lumayan juga.
Hanya saja sedikit tua. Dasar kau ya tahu sialan. Aku ini baru berusia 30 tahun. Kau bilang aku tua? Untungnya hanya luka luar, kau beruntung. Pura-pura tidur ya? Akan kulihat sampai kapan kau bisa menahan diri. Kau mau membunuhku. Katanya, ketika orang berpura-pura tidur, mereka tidak merasakan sakit, aku hanya mencobanya. Ada apa? Maksudnya apa? Uangnya mana? 200 miliar. Percayalah padaku. Berikan aku waktu 1 tahun, aku pasti akan memberimu 200 juta rupiah. Ternyata tidak punya uang, ya. Sementara ini. Hanya sementara. Aduh. Hei, percayalah padaku. Mohon, percayalah padaku. Aku benar-benar akan mengembalikan uangmu itu. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Wangba mengaji. Aku sangat rajin. Aku bisa mencuci pakaian, bisa memasak, dan juga bisa membantumu membereskan rumah. Hei, motormu dicuri. Masih saja tidak mau menyerah juga. Pembohong, pembohong sialan itu. Motormu dicuri. Motor? Motor siapa? Motorku? Kau berani sekali. Kau berani mencuri motor Gunainai. Jangan pukul. Jangan pukul. Aku salah, aku salah, aku salah. Telepon polisi. Cepat tangkap dia. Tidak ada ponsel. Terima kasih. Drama ini sudah berakhir. Kita sudah impas. Kakak, mengapa kau mengikutiku? Aku tidak ingat di mana rumahku. Bagaimana bisa amnesia sesaat terjadi tiba-tiba seperti ini? Kau. Sebaiknya kau tidak membohongiku. Karena kau ingin tinggal di sini, maka kau harus bekerja padaku. Tidak masalah. Mulai dari sekarang, kau tidur di sini. Aku tidur di sofa. Memangnya kenapa begitu? Ini adalah apartemen 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Jika kau tidak tidur di sofa ini, aku yang tidur. Tidak masalah. Sewa per bulan adalah 7 juta rupiah. Karena aku telah menampungmu, aku akan mengambil sedikit keuntungan darimu. Aku yang membayar 1 juta rupiah, dan kau membayar 6 juta rupiah. Hei, kenapa aku harus membayar 6 juta rupiah? Aduh, jangan bilang aku tidak memedulikanmu. Untuk bulan pertama ini, aku tidak akan menagihnya darimu. Tapi, kau harus segera pergi mencari pekerjaan. Aku tidak memelihara orang yang bermalas-malasan di tempat ini. Baik. Nyonya besar, tidak masalah. Kalau begitu, baiklah. Jika tidak ada apa-apa, mandilah lalu segera tidur. Oh iya, kau tidak boleh menyentuh barang-barangku ini sembarangan. Namaku Tangli, jangan terlalu sering memanggilku jika tidak ada urusan. Namaku Qin Xiao. Pak Qin, akhirnya saya berhasil menghubungi Anda. Seluruh grup Yunding sedang kacau. Qin Yue mengumumkan, Anda telah meninggal secara tidak terduga, dan dia bahkan akan mengadakan pesta pelantikan. Anda ada di mana? Saya akan segera menjemput Anda. Tidak perlu, aku sudah punya tempat tinggal. Mengenai Qin Yue, biarkan saja dia melompat-lompat sebentar lagi. Ngomong-ngomong, jika lokasi pesta pelantikannya sudah ditetapkan, beritahu aku lagi. Baik. Kelihatannya,
Dia memang sangat miskin. Ya, Ah, pencuri ada setiap tahun, tapi jumlahnya luar biasa banyak pada tahun ini. apa yang sedang kau lakukan? Ini aku. Oh, ternyata kau. Lumayan enak. Aku belum makan seharian, sisakan sedikit untukku. 1 gigitan saja. Aduh, hei, Tangli. Punyaku, punyaku. Itu, makanlah pelan-pelan. Aku masih punya 2 set pakaian pria di sana. Besok kamu pergi beli baju lagi. Aku akan mulai bekerja di perusahaan Yunding besok. Istirahatlah lebih awal. Tangli? Oh, Tangli. Pria mana yang belum pernah kamu temui? Tenang, tenang. Sekretaris Wu, apakah mobil sudah siap? Aku segera turun. Pak Qin, Anda seperti melarikan diri? Jangan banyak bicara, jalankan mobil. Jalan itu lihat-lihat dong. Fei Fei, itu kamu? Kamu siapa? Aku, teman sekelas SMA-mu, Tangli. Oh, ternyata kamu si pecundang yang tak berhasil masuk universitas, si pengecut yang tidak berani ikut ujian masuk perguruan tinggi. Aku tidak menyangka orang berpendidikan rendah sepertimu bisa masuk grup Yunding juga. Dulu, aku masuk ke sini berkat statusku sebagai lulusan terbaik 985. Tangli, jangan salahkan aku jika aku tidak mengingatkanmu. Jangan pernah dekat-dekat denganku. Dulu aku mendapat jaminan masuk, kemudian ayah mengirimku ke luar negeri. Kenapa dia bilang aku tidak lulus kuliah? Biar aku perkenalkan pada kalian semua, ini Tang Li, peserta magang baru. Halo semuanya, mohon bimbingannya ke depannya. Fei Fei, Ketua tim, kalian saling kenal? Kurasa iya. Dulu dia tidak ikut ujian masuk perguruan tinggi. Aku juga tidak tahu bagaimana dia bisa menyelinap masuk ke sini. Pantas saja. Mengenakan pakaian murahan yang entah dari mana asalnya, berani-beraninya masuk ke departemen desain kita. ini desain terbaru dari Milan. Katakan ini pakaian murahan? Aku tahu sekarang, kalian semua masih melakukan perundungan di tempat kerja, ya? Perundungan? Tidak masuk akal. Kamu tidak punya gelar, tidak punya karya, memangnya tidak boleh dikritik? Jangan-jangan dia masuk lewat koneksi orang dalam ya? Pantas saja. Karya desain Departemen Desain, Grup Yunding. Jika terpilih, akan ada hadiah uang tunai, 400 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Aku tidak boleh bertindak ceroboh. Beberapa hal tetap harus mengandalkan kemampuan untuk berbicara. Permisi. Aduh, kau... Kenapa kakimu harus berada tepat di bawah kakiku ya? Tang Li, jangan keterlaluan. Cepat minta maaf pada Liu Yue. Oh iya. Liu Yue, maafkan aku. Lain kali jangan taruh kakimu di bawah kakiku lagi. Aku ini orangnya ceroboh loh. Kenapa kau? Dia... Pak Qin, ini data tentang Tang Li, latar belakangnya benar-benar biasa saja. Biasa saja, bagaimana dia bisa masuk perusahaan kita? Aku akan pergi ke bagian SDM untuk menyelidikinya lagi. Di perusahaan nanti, tolong jaga dia baik-baik, jangan biarkan orang lain mengganggunya. Pak Qin, Anda dan Nona Tang? Pak Qin,
Qin Yue sudah menyebarkan berita hilangnya Anda. 3 hari lagi, dia akan mengambil alih di depan semua orang, grup Yunding sendiri, dan menandatangani kontrak warisan. Ibu kedua mengatur pernikahan untuk Qin Yue. Calonnya adalah putri orang terkaya di Beicheng. Dia ingin melalui pernikahan ini memperkuat posisinya. Orang terkaya di Beicheng. Chen Deqiang. Dia tidak pernah mengizinkan putrinya tampil di depan umum ya. Bahkan dia berhasil dibujuk. Sepertinya Qin Yue kali ini benar-benar berusaha keras. Namun, apakah posisi itu akan kuat atau tidak? Itu masalah lain. Ah, Pak Qin, Anda mau kemana? Sudah pukul 6, dia pasti sudah pulang kerja. Ayah, aduh, si Qin Yue itu, aku bahkan belum pernah melihatnya. Aku tidak mau pergi. Ah, yang ini, tolong bungkuskan untukku. Putriku sayang, pergilah sebentar. Ayah sudah setuju. Lagi pula, ayah tidak menyetujui pernikahan kalian. Cukup lihat sebentar. Kalau suka, kalau tidak biarkan saja. Anak muda itu, mungkin saja dia jahat. Tapi kamu juga tahu, siapa ayahmu ini. Baiklah, baiklah. Aku pergi. Tapi aku tidak punya gaun pesta. Ayah akan segera mengirimkannya. Saudari, tidak mungkin kamu tinggalkan saja status nona mudamu, pergi bekerja untuk orang lain, bahkan memelihara seorang pria, dan harus membelikannya ponsel? Kalau tidak, mau bagaimana lagi? Demi kebahagiaan saya, ini yang saya katakan, pada ayah di telepon, kamu juga dengarkan. Aduh, nanti di pesta ulang tahun mantan, kamu harus menemani saya pergi. Oke, masalah kecil. Tapi, bukankah urusan kebahagiaan ini mudah diatasi? Kamu punya ide? Cari pria untuk pernikahan palsu. Cari pria untuk pernikahan palsu. Kalau begitu Pak Qin, kami permisi dulu. Sudah kembali? Duduk. Semua ini, kamu yang membuatnya? Benar. Maaf, kurang enak. Rasa ini terasa sangat akrab. Akrab? Memang bukan sekadar perasaan. Ngomong-ngomong, bagaimana kerjamu hari ini? Jangan ditanya, saya sangat kesal. Baru saja masuk, saya sudah dipermalukan orang. Ada apa? Lupakan saja mereka, saya membelikanmu hadiah, kamu pasti akan menyukainya. Wah, padahal kamu masih menyuruhku membayar sewa. Setiap bulan, kamu memberiku ponsel semahal ini? Apa ini? Ponsel jadul? Jangan meremehkan ponsel jadul ini. Lihat, suaranya keras sekali. Tahu, nyaring kan? Ya, Nanti kalau kamu ada urusan, langsung saja hubungi saya. Ponsel ini tidak terlalu mahal, saya tidak akan meminta bayaran darimu. Hanya perlu satu bantuan yang sangat-sangat kecil. kalau begitu, bantuan yang sangat-sangat kecil. Bernilai Rp299.000 itu apa? Menikah denganku? Apa? Apa? Menikah? Saya tidak bisa membantu dalam hal ini. Kita hanya pura-pura menikah, nanti saya akan berikan. Biaya kompensasi, Anda tidak perlu khawatir soal makan dan pakaian seumur hidup. Aduh, Hati-hati. jika Anda tidak setuju, saya akan laporkan Anda atas pelecehan. Dasar bocah nakal, Anda berani sekali mencoba bermain trik dengan saya. Sama-sama. Dulu ada sidik jari saya di belati milik orang tertentu. Jadi, pernikahan ini mau dilanjutkan atau tidak? Lanjutkan. Tetapi kita harus membuat perjanjian pranikah. Memang tepat seperti yang saya inginkan. Ayat pertama, pihak kedua berhak membantu pihak pertama menangani berbagai situasi darurat, seperti inspeksi mendadak dari keluarga.
Ayat kedua, pihak pertama tidak boleh memiliki pikiran tidak pantas terhadap pihak kedua. Saya tidak akan punya pikiran tidak pantas terhadap Anda. Ayat ketiga, pihak pertama dan kedua tidak boleh tidur dalam satu kamar, sekalipun sekamar, tidak boleh satu ranjang. Pihak pertama harus tidur di ranjang. Ayat keempat, pihak pertama setelah genap 1 tahun akan membayar honorarium kepada pihak kedua, memastikan pihak kedua hidup berkecukupan setelah melewati 1 tahun. Sepakat. Tuan Qin, senang bekerja sama. Senang bekerja sama. Akhirnya, kakak tetap tidak bisa mengalahkanku, ya. Wu Tian, aku tahu kamu adalah anjing setia yang baik bagi kakakku, tapi aku tidak keberatan mempertahankanmu, asalkan kamu mau mengabdi padaku. Apa yang Tuan Muda kedua katakan? Ini semua adalah tugasku. Panggil aku Pak Qin. Wu Tian, kamu harus ingat Qin Yue akan menjadi Pak Qin mulai sekarang. Apakah dia benar-benar Pak Qin atau belum itu belum pasti kan? Apa maksudmu? Coba lihat Wu Tian ini, benar-benar tidak tahu diri. Nah, setelah kamu menjabat, pecat dia yang pertama. Jangan khawatir, Bu. Aku tidak akan membiarkan anjing yang suka menggigit berkeliaran di dekatku. Kalau bisa, bahkan nenek tua itu pun ingin aku. Jangan bicara omong kosong. Bagaimanapun, nenekmu punya dukungan keluarga ibu. Malam ini kamu hanya perlu menunjukkan yang terbaik. Putri orang terkaya di kota utara juga akan datang. Ah, Bu. Aku dengar Nona Tang itu sangat jelek. Aku sungguh tidak mau menikah demi aliansi. Apa masalahnya kalau dia jelek? Begitu dia masuk ke rumah ini, dia pasti akan menuruti semua perkataanmu kan? Tenang saja, ibumu ini pasti akan membuatnya patuh dan takluk. Nanti kalau kamu tidak suka, kamu cari saja di luar. Dia juga tidak akan berani bilang apa-apa. Baiklah, kalau begitu. Selamat jalan, kakak. Kurir cepat sudah sampai. Bukankah sudah kuberi catatan agar tidak berteriak? Kamu duluan saja yang bicara. Itu. Malam ini, aku harus keluar mengantar makanan. Kebetulan aku dapat pekerjaan di siang hari, malam aku akan jadi sopir pengganti. Kerja yang baik, aku mendukungmu. Lagi pula, sewa bulan pertama. Tidak perlu dibayar. Tidak usah buru-buru. Pelan-pelan saja. Ayo kita pergi sekarang. Selamat. Terima kasih semuanya sudah datang. Tuan Muda kedua Qin, selamat untuk Anda. Mulai hari ini, Anda adalah kepala keluarga Qin dan penguasa grup Yunding. Mana ada Tuan Muda kedua Qin? Pak Qin. Nanti mohon bantuan Pak Qin untuk mengurus bisnis kami. Berikan kami pekerjaan kecil. Tidak juga. Anda terlalu sopan. Perusahaan He adalah pilar utama di bidang real estate. Kami sangat berharap Pak He akan sering berinteraksi dengan kami di masa depan. Aduh, itu terlalu memuji. Sama-sama. Ayah, Pak Qin. Pak Qin, ini putri saya, Xiao Yu. Dia selalu ingin berteman dengan Anda. Tentu saja boleh. Pak He, Anda tahu tidak tentang orang terkaya di kota utara? Malam ini putrinya juga akan datang. UER kami sudah lama menyukai putrinya. Ini mungkin... Chen Deqiang, orang terkaya di kota utara? Benar. Baiklah. Sini nak. Ayo tanda tangani kontrak warisan. Lalu,
tamu-tamu sudah hampir semua datang. Saya akan menghubungi Nona Tang. Baik, saya permisi sebentar. Silakan ke sini. Mang, Semuanya, terima kasih kepada semua yang hadir hari ini. Telah memberikan kehormatan ini kepada saya, Qin Yue. Saya umumkan, saya, Qin Yue, adalah pewaris resmi grup Yunding. Pak Qin belum meninggal? Apakah tuan muda kedua sudah tidak sabar? Wu Tian, kau lagi. Apa kau lihat ini dengan matamu? Kontrak warisan. Wu Tian, kau dipecat. Qin Xiao, bagaimana mungkin? Kau tidak mati? Kemampuan Qin Xiao jauh lebih unggul daripada Qin Yue. sangat keren. Sungguh adik yang baik. Kakak, Sekarang aku sudah kembali. Apa kamu punya keberatan? tidak, tentu saja tidak. Adik, kontraknya batal. Tidak keberatan kan? Aku tidak keberatan. Hahaha. Memang benar, kamu adalah adikku yang baik. Selama waktu aku tidak ada di perusahaan, terima kasih sudah membantuku mengurusnya. Aku umumkan, upacara pewarisan Qin Yue dibatalkan. Ada apa ini? Keluarga Qin ternyata. Tidak ada satupun yang menjemputmu. Kalau begitu, baguslah. Aku bisa mengadu ke ayahku. Soal Qin Yue, sepertinya itu dia. Tunggu sebentar lagi. Jika tidak ada yang memperhatikan, kita kabur saja. Oke. Yang Pak Qin suruh aku selidiki, Nona Tang ternyata ada di sini juga. Tapi Pak Qin, seharusnya dia ingin mengejar wanita itu ya. Aku tidak akan memberitahu Pak Qin, biar dia bisa menunjukkan kemampuannya di depan Nona Tang. Karena aku sangat pengertian, Pak Qin pasti harus menaikkan gajiku ya. Setidaknya 4 juta. Besok aku kembali ke perusahaan. Masalah lainnya, aku tidak bisa bicara apa-apa. Punggung ini sangat familiar. Xiao Er. Xiao Er. Ada apa? Tidak apa-apa. Shower? Mungkinkah? Xiao Er, pelan-pelan. Tang Li, apa yang kamu pikirkan? Qin Xiao hanyalah pengemudi pengganti. Bagaimana dia bisa ada di sini? Nenek, Oh anakku, apa kamu tahu betapa khawatirnya nenek? maafkan aku, Nek. Aku membuatmu khawatir. Tapi aku baik-baik saja. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Aku akan mencari orang yang menjebakmu dari belakang dan menyeretnya keluar. Mereka benar-benar berpikir tulangku sudah tua, berani-beraninya mengganggu cucuku. Qin Xiao, baguslah kamu kembali. Adikmu hanya takut perusahaan sebesar ini. Tidak ada yang mengurusinya, karena itulah yang terjadi. Nyonya kedua, mulai sekarang, kamu tidak perlu khawatir tentang urusanku. Aku sudah punya istri yang sah sekarang. Apa? Istri? Xiao Er, kamu sudah menikah? Ya, dia adalah seorang gadis muda yang sangat lincah. Bagus, bagus sekali nak. Bu, Qin Xiao, Qin Yue putra kami telah menikah dengan putri orang terkaya lah. Di mana putrinya Chen Deqiang? Kenapa aku tidak melihat putri? Orang terkaya di sini, yang kulihat hanyalah putramu yang sedang mengelilingi 2 gadis muda. Aku ingin bertanya, siapa di antara kalian yang merupakan putrinya Chen Deqiang? Mungkin putri orang terkaya telah datang, aku akan pergi melihatnya. Pak Qin, lihat cepat.
Nona Tang, terkejutkah? Apa kau sudah tahu sejak awal? Ya. Cepat, naikkan gajiku. Aku sangat penurut. Gaji bulan ini dipotong Rp2.000. Aduh, Siapa itu Nona Tang? Gadis muda yang cantik itu. Nenek, dia adalah calon cucu menantumu. Cucu menantu? Kalau begitu aku harus pergi melihatnya. Hei, tunggu. Jangan membuatnya kaget. Tentu saja. Itu dia. Oh, Nona Chen. Anda seharusnya pernah mendengar saya dari ayah Anda, kan? Ya. Saudari, kumohon padamu, tidak ada yang tahu kalau aku memakai nama keluarga ibuku. Kebetulan nama keluargamu juga Chen. Tuhan ingin kau membantuku. Begini, bulan depan kau ulang tahun, akan kucarikan pria berotot seksi untukmu. Hanya 1? 10. Setuju. Aku sudah lama sekali mendengar tentang Tuan Qin. Ayahku bilang kau memiliki penampilan yang sangat menawan, terutama mata ini memancarkan semacam cahaya kebijaksanaan. Sungguh berbeda. Nona, aku ingin berbicara secara pribadi dengan Nona Chen. 4 mata sebentar. Sampai jumpa. Kenapa kau ada di sini? Kenapa kamu di sini? Aku juga mau tanya kamu, kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kamu mengantar makanan sampai naik ke pesta ini, lalu kenapa kamu berpakaian ini? Gawat, aku akan ketahuan. Aku datang menemani seseorang. Oh, Ya, menemani siapa dia? nih. Lihat tidak, dia adalah Chen Xiao Xiao, putri orang terkaya di Beicheng. Dia secara khusus menyewaku untuk membantunya menerima minuman. Hei, Rp800.000 semalam, untung besar. Tapi kamu menyetir panggilan, sampai ke pesta? Benar, pesta pasti ada yang minum. Kan, pasti butuh orang untuk menyetir. Sudahlah, jangan urusi ini. Kelihatannya Chen Xiao Xiao ini juga tidak ada masalah. Ikut aku, jangan tampil di depan umum di sini. Kenapa kamu sebodoh ini? Kamu baik-baik saja? Kaki terkilir. Ada apa ini? Kamu mau meninggalkanku? Urus dirimu sendiri ya, Kak. Suamiku, pengemudi sewa, sudah datang. Nona Chen, apa yang kamu lihat? Bukan apa-apa. Tuan Qin, aku rasa kita kurang cocok. Aku merasa sedikit tidak enak badan, aku pergi dulu. Kenapa? Lepaskan. Pak Qin memerintahkan untuk mengantar Nona Chen pulang. Hah? Berlebihan sekali, aku bahkan belum menyentuhnya. Hah? Mungkin dia merasa takut dengan auramu. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak bisa. Tanpa izinku, kamu tidak boleh bergerak. Lihat apa? Lumayan cantik juga. Apa yang kamu lakukan? Wanita, apa kamu menikahiku karena mengincar ketampananku? Aku tidak. Membantah. Kamu memang mengincar ketampananku. Aku tidak. Apa yang kamu katakan? Jangan sentuh aku. Jangan bergerak. Ayahku, hei. Ayah, putriku sayang. Bagaimana dengan Qin Yue? Tidak begitu baik. Ayah, ada kabar baik yang ingin ku beritahukan. Aku sudah menikah. Menikah? Putriku sayang, apakah kamu berbohong padaku? Si brengsek mana yang berani membohongi putriku? Besok aku akan datang dan melihatnya sendiri. Hahaha, Ayahku bilang, kapan dia akan datang? besok. Kamu tidak melupakan perjanjian kita kan? Poin pertama, menghadapi inspeksi mendadak dari orang tua. Bagaimana kalau aku tidak mematuhinya? Suamiku, kamu tidak akan membiarkan aku berjuang sendirian, kan? Aku... Sepertinya kaos kakiku belum dicuci, ya? Aku yang akan mencucinya. Akhirnya selesai juga.
Sudah kamu catat semua? Ayahku suka minum teh puer, aku tidak makan jahe dan daun kucai serta tomat. Tunggu. Kamu tidak makan ini dan tidak makan itu, hidup sampai sebesar ini? Benar-benar hebat. Mau bagaimana lagi? Aku akan alergi kalau makan makanan itu. Hei, Tang Li, baru beberapa hari kerja kamu sudah terlambat? aku cuti. Ada apa? Aku ketemu teman SMA di perusahaan. Tahu sendiri, dia memimpin untuk mengucilkanku, dan sekarang dia mencari-cari kesalahanku. Kalau begitu, kau kembali saja ke perusahaan. Jika ayahmu datang, aku akan meneleponmu. Tunggu sebentar. Aduh, Pak Kin, akhirnya Anda mengangkat telepon. Para pemegang saham ini semua sudah tidak sabar menunggu. Sekretaris Wu, segera jemput aku. Dan lagi, beritahu orang-orang yang ada di perusahaan, perlakukan Tang Li dengan baik. Aku sudah menikah dengannya secara resmi. Baik, saya pasti akan. Pak Kin, Anda dan Nona Tang sudah menikah secara resmi? Bukankah ini draft desain pertamaku? Kau sudah gila memperlakukan hasil kerja kerasku seperti ini? Tang Li, lihat sekarang sudah jam berapa? Kalau kamu tidak mau bekerja, kamu bisa pergi saja. Ya, benar. Aku sudah lihat karyamu. Kalau tidak punya bakat, cepat pergi saja. Kalian begitu menganggap penting rancangan awalku ini, apa aku harus sedikit terharu? Rancangan awal, ini semua adalah rancangan yang belum disempurnakan. Level Tang Li jauh lebih tinggi dari yang kubayangkan. Tang Li, bukan bermaksud apa-apa. Kamu benar-benar tidak cocok untuk departemen desain kita. Cocok atau tidak cocok? Turnamen desain perhiasan Haicheng, bukankah kita akan tahu setelah diuji coba? Omong kosong apa yang kamu bicarakan ini? Ketua tim tang kita, dia adalah juara ketiga di turnamen yang sebelumnya. Betul, di industri desain perhiasan. Grup Yunding, ketua tim dan kepala, yang menjaga kehormatan kita. Kamu ini siapa, ha? Turnamen desain perhiasan membutuhkan kualifikasi. Apa kamu memang punya kualifikasi? Oh, ternyata cuma juara ketiga. Wah, dengan gaya seperti ini, aku kira kamu adalah juaranya. Apa kamu tidak tahu soal itu? Juara turnamen yang sebelumnya hanya punya nama samaran, dipanggil hati yang dingin. Dia tidak datang sendiri, jadi dia hanya mengirimkan karyanya kepada para juri. Daripada kalian punya waktu di sini ribut denganku, lebih baik bekerja dengan baik agar perusahaan menghasilkan lebih banyak kinerja, bukankah begitu, kepala? Ini perusahaan, bukan pasar. Kenapa ribut-ribut? Sekretaris Wu, ada apa? Ada seseorang di perusahaan yang perlu kamu perhatikan secara khusus. Dia adalah istri Pak Kin. Istri CEO? Kenapa aku tidak tahu? Masalah ini agak rumit. Kamu jangan melakukannya terlalu kentara agar istri CEO tidak menyadari. Iya, saya mengerti. Boleh saya tahu, apa marga istri CEO? Marga Tang. Tang? Ada dua orang bermarga Tang di perusahaan, Tang Fei Fei dan Tang Li. Sebenarnya siapa istri CEO? Kapan ayah akan datang? Aku tidak tahu apakah Qin Xiao sudah siap atau belum. Yang mendukung kenaikan jabatan Qin Yue, segera tanda tangani kontrak ini. Jangan membuat keributan yang terlalu memalukan. Pak Qin, mengenai masalah ini, kami juga tidak tahu apa-apa. Saat itu semua orang kami mengira Anda sudah tiada. Pak Qin, semua mengatakan Anda sudah meninggal. Grup tidak bisa tanpa pemimpin, meskipun hanya sehari. Pak Qin baru ditetapkan hilang, kalian langsung terburu-buru untuk memihak Qin Yue. Jika bukan karena Pak Qin telah kembali, sekarang grup Yunding sudah diserahkan. Begitu saja kepada orang lain. Jika kalian sangat menginginkan Qin Yue, biarkan saja Tuan Muda kedua Qin membuka perusahaannya sendiri. Kenapa harus mengincar terus-menerus perusahaan Qin Xiao? Sungguh tidak tahu malu? Hahaha. Aku akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Tanda tangani dokumen ini. Jangan paksa aku untuk bersikap kasar dan tidak akan berbelas kasihan pada kalian. Sekarang Anda meminta kami menandatangani perjanjian pengalihan saham ini. Uangnya, bukankah terlalu sedikit? Diam. Qin Xiao, Anda mau melakukan apa? Surat ini, kau tanda tangani atau tidak? Tanda tangan, aku tanda tangan.
Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Mulai sekarang, kalian tidak lagi menjadi bagian dari grup Yunding. Halo. Pemeriksaan. Apa kau sudah mencatatnya? Ayahku akan segera datang. Sudah. Baik, bagus kalau kau sudah mencatatnya. Nanti aku akan lihat apakah ayahku mengangkat telepon atau tidak. Kalau dia tiba-tiba datang, kita tamat. Kalau begitu, sampai jumpa nanti sayang. Ih, manja sekali. Sayang, suka yang manis-manis. Tangli, lihat saja kali ini aku akan menendangmu keluar dari grup Yunding. Sampai jumpa nanti, sayang. Seperti yang kalian lihat, ini adalah istri CEO grup Yunding. Wu Tian, ambil kontraknya. Pak Qin tidak pernah punya gosip. Kenapa setelah menghilang beberapa hari, malah dapat istri? Jangan bilang begitu. Suara istri CEO itu terdengar seperti gadis kecil. Qin Xiao, kau berpacaran dengan yang jauh lebih muda. Sayang, aku di bawah kantormu. Ayo kita makan siang bersama. Ternyata sudah jam 12, pantas saja aku lapar sekali. Berhenti. Tangli, belum jam pulang kerja. Kakak, ini adalah waktu istirahat siang, ada waktu istirahat selama 1,5 jam. Apa kamu terlalu ingin ikut campur urusan orang lain, sampai ikut campur sejauh ini? Desain yang ditugaskan oleh kepala, apakah kamu sudah menyelesaikannya? Aku benar-benar minta maaf, nyonya ini. Desain ini sudah aku selesaikan kok, selamat tinggal. Ketua tim, Tangli benar-benar tidak menghargai Anda sama sekali. Tangli sialan. Tangli tidak pernah makan di luar kantor sebelumnya. Dia harus keluar hari ini. Jangan-jangan dia punya urusan rahasia. Wah, model terbaru. Bukankah ayahmu tidak memberimu uang saku tambahan? Kenapa? Sudah kaya? Aduh, begitulah. Tadi pagi-pagi sekali, mobil ini sudah diparkir di bawah apartemenku. Tebak siapa yang memberikannya? Qin Yue. Memang benar, aku adalah anak cerdas yang selalu dipuji orang tuaku sejak kecil. Tebakanmu benar? Apakah semuanya sudah siap? Semua barang sudah siap, pasti akan membuat ayah mertua. Anda puas? Pak Qin, Anda... Qin Xiao. Apakah kamu mengenal Chen Xiao Xiao? Ya? Jangan ikuti aku, biarkan aku berjalan sendirian. Kenapa kamu ada di sini? Siapa ini? Suamiku. Bagaimana? Dia tampan kan? Tampan. Untung saja, Nona Chen pernah melihatku. Jika sampai bertemu dengannya, identitas Pak Qin akan terbongkar. Qin Xiao, maafkan aku membohongimu. Xiao Xiao adalah sahabatku. Malam itu, aku bilang dia merekrutku itu bohong. Dia memang banyak bicara, jangan dimasukkan ke hati. Bukankah kamu suka makan kue? Ayo, makanlah lebih banyak lagi. Ini namanya pembunuhan. Tangli, dia adalah gadis yang sangat pekerja keras. Aku tidak ingin dia rugi. Meskipun kamu sangat tampan loh. Dan juga tubuhmu yang bagus. Kamu lihat apa? Baiklah, baiklah. Ngomong-ngomong Qin Xiao, apa pekerjaanmu? Aku adalah seorang sopir pengganti. Akhir-akhir ini aku melamar di sana, di grup Yunding. Dan bertemu dengan Pak Wu, sekarang aku menjadi sopirnya. Benarkah? Bisa masuk grup Yunding, itu lumayan lah. Aku tidak tahu berapa gaji yang Direktur Wu akan berikan padamu. Ngomong-ngomong, apakah kamu memiliki mobil? Apakah kamu memiliki rumah? Di mana KTP-mu? Apakah kamu punya mantan pacar? Gaji 20 juta. Saya akan menyerahkannya semua kepada Tangli. Kalau mobil, tidak ada. Rumah juga tidak ada. Hanya punya KTP lokal Haicheng. Mengenai mantan pacar, juga tidak ada. Bagus, bagus, bagus. Kamu masih muda, masih bisa berjuang kan? Namun, saya ingat CEO grup Yunding, bukankah nama keluarganya Qin? Putri orang terkaya di Beicheng. Ternyata pernah dengar tentang saya. Oh, Pak Wu juga pemegang saham utama.
Jangan pedulikan dia hanya takut aku ditipu, banyak sekali bicaranya. Bukankah baju ini busana Adi Busana? Bagaimana Qin Xiao bisa membelinya? Pakaianmu ini sepertinya mahal, bukan? Aku belum membelikannya untukmu. Dari mana sebenarnya kau mendapatkannya? Itu sisa pakai Pak Wu. Menurutku bagus, jadi aku ambil dan pakai. Kalian semua datang ke ruang rapat. Atasan memberi kita tugas, kompetisi desain. Haicheng seminggu lagi, juaranya harus dari perusahaan kita. Juara kompetisi desain Haicheng sebelumnya sudah dimenangkan oleh hati yang dingin yang belum pernah bertemu selama 3 tahun berturut-turut. Tahun ini sepertinya tidak akan mudah. Ya. Kepala, jangan khawatir, aku yakin bisa memenangkan kompetisi ini. Hati yang dingin itu, aku pasti tidak akan kalah darinya. Mungkinkah kau tidak punya kemampuan itu? Apa yang kamu bicarakan, Tang Li? Desainer perhiasan terkemuka pertama di Haicheng. Aku berani bilang, selain ketua tim kita, tidak ada orang kedua. Aku tidak peduli cara apa yang kalian gunakan, juara harus dari perusahaan kita. Dan hadiah uang tunai juara akhirnya adalah 200 juta rupiah. 200 juta rupiah? Ide bagus, mari kita lakukan. Kepala, Anda tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakan hadiah uang tunai itu. Sungguh konyol, Tang Li. Siapa kau ini? Menurutku, hadiah uang tunai kali ini, harapan terbesarnya adalah ketua tim kita. Tang Li, aku bersedia bersaing denganmu. Asalkan jika kamu memang punya kemampuan itu. Tang Li sepertinya belum pernah melihat uang, jadi tidak mungkin dia istri CEO. Tang Fei juga tidak terlalu terlihat seperti itu, tapi dibandingkan dengan Tang Li, dia jauh lebih baik. Mungkinkah Tang Fei selama ini menyembunyikan identitasnya? Oh, ngomong-ngomong, aku mau bilang hadiah uang tunai kali ini adalah sumbangan pribadi dari CEO. Hanya tersisa uang 30 ribuan rupiah saja, seharusnya cukup sampai kontes desain minggu depan berakhir, ya? Kami tidak akan mengecewakan CEO. Tang Fei pasti istri CEO, dia begitu peduli pada CEO. Fei, semangat, aku mendukungmu. Baik, Kepala. Si Qin Xiao sialan itu, keluar rumah tidak mematikan lampu dan tidak membawa kunci. Tagihan listrik bulan ini adalah tanggunganmu. Ayah, kenapa ayah datang? Hehe, kalau saja aku tidak datang sekarang, putriku pasti sudah diculik orang. Gawat, selimut Qin Xiao belum kusimpan. Apa yang terjadi di sini? Sudah menikah? Masih tidur? Terpisah? Di mana anak kurang ajar ini? Dia ada di mana? Anu, dia masih lembur dan belum pulang. Selimut ini baru saja kucuci dan kuganti, belum sempat kusimpan. Silakan ayah duduk sebentar, aku akan mengambilkan air minum untuk ayah. Anak ini, kenapa terlihat begitu akrab ya? Di mana kamar mandinya? Di sana, ayah. Ayah, tunggu sebentar. Apa yang kalian lakukan? Begini, usus manusia itu membutuhkan sedikit rangsangan agar bisa bergerak untuk meningkatkan penyerapan. Si bocah kurang ajar itu namanya siapa? Ayah, nama saya Qin Xiao. Qin Xiao, nama ini terdengar familiar, tapi kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Ayah, Tang Li, apakah saya pernah bertemu dengannya di suatu tempat? Ayah. Berhenti. Saya tidak pernah menyuruhmu memanggilku ayah. Pernikahanmu dengan Lily sama sekali tidak mendapat izin dariku. Apalagi, kenapa kalian berdua tidur terpisah? Kenapa pernikahan palsu? Menipuku? Habislah, ketahuan.
Lili, lihatlah, ayah sudah salah paham. Biarkan aku masuk. Kau berani mencium putriku di depanku. Ayah memang punya mata yang tajam. Lili akhir-akhir ini sedang marah padaku. Dia mengusirku untuk tidur di luar. Kalau bukan karena kedatangan ayah, aku tak akan punya kesempatan untuk dekat dengannya. Oh, jadi ini salahku ya? Ayah harus menerima kenyataan. Putriku pintar sejak kecil, siapa tahu dia menggunakan surat nikah itu untuk membodohiku. Kalian berdua, kapan kalian bertemu? Di mana kalian bertemu? Jawab bersamaan. 3 bulan lalu, kami bertemu saat mengantar makanan. Kenapa juga aku membuat taruhan, membiarkan putriku mengantar makanan, lalu dia malah terbawa pergi? Apa yang tidak disukai putriku? Wortel dan sawi hijau, semangka, blueberry, dan buah naga. Apa yang disukai putriku? Daging sapi, daging kambing, kembang kol, brokoli, jamur. Dia terutama suka bawang putih. Bisakah kamu tidak mengingat bawang putih? Sejelas itu, aku hanya suka bawang putih yang dihancurkan di hotpot. Meskipun kamu makan bawang putih, kamu tetap harta berhargaku. Hei, aku masih di sini loh. Ayah, sudah larut, ayah istirahat saja. Cepat pulang. Tidak mau, malam ini saya tidur di sini. Saya hanya punya 1 kasur. Saya tidur di sofa saja. Pasti sudah ketahuan kan? Tidak berani tidur sekamar. Pasti saya akan membongkar. Kalian pura-pura menikah, ya? Ayah, tunggu sebentar. Saya mau ambil sesuatu. Mau apa kamu? Ayah, Lili mendiamkan saya selama 2 malam. Saya sudah tidur di sofa selama 2 hari. Sofanya agak keras. Saya akan membuatnya lebih empuk untuk ayah. Ayah istirahat yang cukup. Besok masih harus bekerja. Selamat malam. Tidak benar. Jalan ceritanya tidak seharusnya begini. Apa? Ini adalah karya saya yang sebelumnya. Saya harus meninjaunya malam ini. Ini semua rencanamu. Kenapa kamu tidak cepat turun? Ini tempat tidurku. Ayah mertua ada di luar. Saya tidak bisa keluar. Aku tidak mau. Aku akan menyiapkan tempat tidur di lantai untukmu. Aku baru saja menyiapkan sofa untuk ayah mertua. Selimutnya sudah dikeluarkan. Semua. Tega-teganya. Kamu melihatku tidur di lantai. Aku punya osteoporosis. Aku takut pada yang keras. Lalu, bagaimana kita tidur berdua saja? Kau kenapa? Aneh. Kenapa tidak ada suara? Dasar Yato nakal, kalau kesempatannya sudah tepat, bawa dia ke rumah. Sudah pergi? Apa yang tertulis di sini? Rupanya, kamu sudah lulus ujian dari ayahku. Bocah, kerja bagus. Jadi apakah kamu tidak berencana memberiku imbalan sesuatu? Hah? Dasar bocah nakal, tadi malam kamu sudah mengambil keuntungan dariku. Kamu masih mau hadiah? Mimpimu terlalu indah. Kamu curang. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tunggu sampai aku memenangkan juara pertama dalam kompetisi desain kali ini. Aku akan membawamu membeli pakaian. Sekalian saja ganti ponselmu. Dasar tidak tahu berterima kasih itu. Pengurus rumah, apa kamu sudah menemukan menantu cucu saya? Bagaimana situasinya ini? Apa sudah diselidiki dengan jelas? Nyonya besar, jangan terburu-buru. Saya sudah menyelidiki data tentang nona muda itu dengan saksama. Saat ini dia adalah desainer magang di grup Yunding. Minggu depan dia juga akan berpartisipasi dalam kontes desain perhiasan Haicheng. Gadis ini benar-benar cantik sekali.
Terlihat dia tidak punya banyak kelicikan. Pengurus rumah, coba katakan, jika dia menikah dengan Xiao Er dan memiliki seorang putri, betapa menggemaskannya itu. Punya anak laki-laki? Tidak masalah juga. Hanya saja, jangan sampai sifatnya seperti Xiao Er. Ibu, ada apa yang membuat ibu begitu gembira? Saya hanya mengobrol dengan pengurus rumah saja. Kenapa kalian datang? Aduh, ibu, ini semua karena masalah UER. UER kami menyukai Putri Chen Deqiang, dan gadis itu juga menyukainya. Jadi kami ingin bertanya kepada ibu, bisakah ibu mengundang Chen Deqiang untuk bersama-sama membahas masalah ini dan menetapkannya? Benar-benar saling menyukai? Benar nenek, hadiah yang saya berikan kepada Xiao Xiao, dia menerimanya semua. Saya rasa sudah waktunya untuk melamar. Putri Chen Deqiang itu, apakah tertipu oleh Qin Yue? Baiklah, saya akan bicara dengan Pak Chen. Harga diri saya, dia pasti mau menghargai. Aduh, terima kasih ibu. Terima kasih nenek. Ibu memang baik. Ada apa? Kamu flu ya? Flu kok masih datang ke kantor? Pasti ada orang yang menjebakku. Aku tahu siapa pelakunya. Pasti tuan muda kedua Qin itu. Kamu ngapain? Semua barang pemberian Qin Yue padaku sudah kujual semua. Di kartu ini ada lebih dari 3 juta rupiah. Bukankah kamu lagi kekurangan uang? Ini dia. Aku datang untuk memberimu bantuan di masa sulit ini. Sahabatku, aku sayang kamu. Aku mau tanya, apa kamu benar-benar akan pergi ke Haicheng untuk ikut kompetisi desain perhiasan? Benar-benar tidak. Menggunakan nama hati yang dingin. Terima kasih. Ini semua juga karena kamu. Hey Lily, aku sudah mendaftarkanmu untuk kompetisi desain perhiasan di kota sebelah. Karyanya sudah diserahkan. Pikirkan nama Penaya. Tidak pergi untuk kelas piano, uang jajannya bulan ini akan dipotong setengah. Hati yang dingin ini. Hati yang dingin? Nama itu terlalu norak. Lily, kamu pasti akan terkenal. Tadi ada orang ya? Sahabat, aku percaya padamu. Kali ini aku juga ikut. Kita akan membuktikan diri kita bersama-sama. Sudah ya, aku mau kerja. Hey, tunggu sebentar. Bisa tidak kamu bantu aku mencari tahu sekretarisnya Pak Qin? Orangnya seperti apa? Chen Xiao Xiao, katakan dengan jujur. Aku menyukai seorang sekretaris, tapi aku tidak tahu apakah Paman Chen dan yang lain akan setuju. Pak Qin, hal-hal terkait kompetisi, desain sudah diatur. Bagus. Jangan sampai ada kesalahan. Qin Xiao? Ini siapa? Pak Wu, dia memintaku untuk menyelesaikan urusan sepele untuknya di perusahaan. Anda adalah Pak Wu? Halo. Aku sering mendengar Qin Xiao membicarakan Anda, katanya Anda sangat baik padanya, dan telah memberinya kesempatan besar. Anda terlalu baik. Jika Anda ada keperluan, suruh saja Qin Xiao, sebenarnya dia juga orang yang sangat pekerja keras. Baik. Aku tidak menyangka dia ternyata membelahku. Pak Wu, rapat desainer akan segera dimulai. Anda harus segera pergi sekarang. Ya, itu. Kalau begitu aku pergi dulu ya. Xiao Qin, Anda dan Nyonya bicara di sini saja. Setelah selesai, cepatlah datang. Ya. Kenapa bengong? Cepat pergi. Tidak seharusnya bos yang pergi duluan. Bukannya aku masih ingin berbicara denganmu? Mencari uang itu penting. Kamu susah payah mendapatkan pekerjaan yang layak. Hargai itu. Tapi apa? Cepat sana. Qin Xiao. Rasanya enak juga. Mohon bimbingan Anda ke depannya. Dasar bodoh, dia benar-benar mengira aku adalah istri CEO. Baguslah kalau begitu, mulai sekarang semua, kepala di kantor harus mendengarkanku. Kalian semua sudah bekerja keras selama 2 hari ini. Kepala bilang dia sangat menghargai kita. Tang Li, bagaimana kalau kamu turun dan belikan beberapa kopi? Kita minum teh sore. Kenapa harus aku yang pergi? Mereka semua sibuk dan tidak ada waktu. Mereka semua sibuk kalau matamu bermasalah. Pergilah periksa. Apa kamu tidak lihat kalau aku juga sibuk? Apa masalahnya kalau kamu yang disuruh pergi? Kepala, mungkin saya yang salah karena mengganggunya. Jangan bicara begitu. Biarkan saja dia pergi. Tang Li cepat pergi. Kalau tidak, kualifikasi pengangkatanmu.
Aku tahan, aku tahan, aku tahan. Hati ini seperti ditusuk pisau. Bersabar sebentar akan membawa ketenangan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kopinya sudah datang. Total 6 gelas, 320.000 rupiah. Tidak mungkin, Tangli. Uang segitu saja, kau minta padaku juga? Kau yang menyuruhku membelikan kopi. Waktu baru datang, kau tidak pernah mentraktir kami. Ini anggap saja sebagai pembayarannya ya. Hanya segelas kopi, kenapa begitu pelit sekali? Lain kali, kami yang akan mentraktirmu. Jadi, kalian semua ingin mendapatkannya secara gratis, ya? Tangli, perkataanmu ini sudah melampaui batas kan? Aku yang melampaui batas? Tangli, kita semua rekan kerja, jangan sampai jadi tidak enak dilihat. Apa yang kamu lakukan? Tidak boleh ada yang minum sebelum membayar. Berikan padaku. Ini milikmu. Kepala Li, lihat dia. Tangli, apa kamu tidak menganggapku ada di sini? Tentu saja aku menganggapmu ada. Kamu bahkan tidak bisa membangun hubungan interpersonal yang paling dasar. Bagaimana kamu bisa bertahan di perusahaan ini? Apa kamu tahu siapa dia ini? Aku tidak peduli siapa dia sama sekali. Dia adalah istri dari CEO kita. Istri CEO? Kamu. Aku sebenarnya tidak ingin mengungkap identitasku, tapi kamu benar-benar keterlaluan. Tampaknya CEO kita juga punya selera yang tidak begitu bagus. Hati-hati dengan ucapanmu padaku. Sepanjang hidupku, belum pernah ada orang yang memukulku. Kamu adalah yang pertama. Memangnya kenapa? Hari ini aku akan menggantikan orang tuamu, memberimu pelajaran yang setimpal. Lepaskan aku. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa kamu berani memukulku? Aku ini istri CEO. Fei, kamu tidak apa-apa? Kau berani memukulku. Bersabar sejenak tidak akan membuat masalah mereda. Itu hanya akan membuatmu semakin menjadi-jadi. Tamparan ini terlalu murah untukmu. Tangli, berhenti di situ. Aduh. Hati-hati ketua tim. Lepaskan aku. Aduh, lepaskan. Lepaskan. Cepat pergi, jika CEO tahu, kita tamat. Lepaskan. Apa ini? Lepaskan. Hentikan. Apa ini? Tangli, kamu hamil? Wah, ternyata gosipnya menimpa diriku sendiri. Sudah, jangan bicara lagi. Kamu menyembunyikan kehamilanmu. Saat masuk perusahaan, aku berhak memecatmu. Kemasi barang-barangmu, pergi dari sini. Kepala Li, ini bukan milikku, ada yang menjebakku. Ada namamu di sini, kau masih mau mengelak? Bukan begitu. Saat aku datang di pagi hari, Liu Yue sudah membawa hasil pemeriksaan kehamilan ini di sini, dan aku hanya tidak melihat namanya saja. Cih, kepala, jangan dengarkan omong kosongnya, dia hanya ingin menjebakku. Keterlaluan. Aku rasa kau datang ke kantor hanya untuk liburan. Kepala, pecat dia. Departemen desain menjadi kacau balau karenanya. Tangli, aku ini istri CEO. Aku menasehatimu dengan baik. Sebaiknya kau tinggalkan perusahaan ini sendiri. Jangan membuat semua ini menjadi sulit. Tidak bisa menyingkirkanku, jadi menggunakan cara licik ini ya. Jangan mengada-ada. Sepanjang hidup, aku paling benci jika orang menunjukku. Ingin memotong gajiku? Haha. Hei. Apa? Kau dipukuli oleh istri CEO. Apa-apaan ini? Istri CEO memukuli Tangli? Bukankah Tangli adalah istri CEO? Putian, putar balik ke rumah sakit. Tangli. Kamu tidak apa-apa. Kenapa kamu datang? Siapa yang berani melakukannya? Ada di dalam. Dia sudah ditangkap kan? Aku akan mencari pengacara untuk menuntutnya. Itu? Bukankah ini seharusnya tidak terlalu parah? Kenapa kamu bilang ini tidak parah? Ada luka yang memanjang seperti ini, ditambah lagi di wajahmu. Ada bekas kuku sedalam ini. Tenang saja, aku pasti akan menuntutnya, paling tidak dia akan dikurung selama 3 bulan penuh. Hei, kamu tidak apa-apa. Ada apa?
Tang Li, aku akan menuntutmu. Biaya pengobatan akan kubayar sepenuhnya, tapi waktu penahanannya bisakah lebih singkat sedikit? Jangan bergerak. Baru sekarang kamu tahu rasanya sakit. Sudah dipecat dari perusahaan. Masih juga terluka di mana-mana. Aku juga tidak mungkin diam saja saat difitnah kan? Lagi pula, aku juga tidak rugi kok. Kamu tidak lihat Tang Fei Fei tadi, satu hook kiri dariku? Pelan-pelan. Dia langsung ambruk. Aku tidak tahu Pak Qin itu, matanya jeli atau tidak. Kenapa dia? Wah, dia benar-benar bisa tertarik pada wanita murahan seperti Tang Fei Fei. Dekatkan wajahmu. Saat kamu serius seperti ini, kamu terlihat cukup menarik. Kamu sedang apa? Jujur saja, apakah kamu menikahiku? Karena tergoda oleh ketampananku? Apa yang kamu bicarakan? Apa aku orang yang tergiur oleh penampilan? Tebakanmu benar. Jadi bagaimana? Kamu dipecat. Lalu, apakah kamu masih akan ikut lomba desain ini? Aduh, aku mohon padamu jangan ikut. Aku sudah 3 tahun tidak masuk final. Tahun ini aku datang untuk memperdalam ilmu. Kalau kamu tidak ikut, mungkin aku masih punya kesempatan untuk mencoba. Hei, kamu hanya perlu yakin pada dirimu sendiri. Sedangkan aku, sudah pasti akan ikut. Tapi, aduh, jangan bicara setengah-setengah dong. Kali ini, aku harus ikut dengan identitas yang berbeda. Identitas apa? Kamu yakin desainer perhiasan top hati yang dingin, yang selama ini menyembunyikan identitasnya, sudah setuju menerima undangan kita untuk menjadi juri kehormatan? Kami selalu mengajaknya bertemu secara langsung, tetapi dia tidak setuju. Baru saja saya menerima karya terbarunya dan balasan undangan memastikan dia akan menjadi juri tamu spesial kita. Sebarkan berita ini. Hati yang dingin, yang sembunyikan identitas selama 3 tahun, akhirnya akan muncul. Tingkatkan publisitasnya. Baik. Oh ya, dan juga masalah di departemen desain, putar rekaman CCTV-nya. Masalah ini, saya ingin menyelidikinya sendiri. Baik. Ada apa, Liu Yue? Hati yang dingin akan berpartisipasi dalam kompetisi desain perhiasan kali ini. Saya suka sekali dengannya. Hati yang dingin adalah idola saya. Benar atau bohongan? Sungguhan. Ketua tim, mengapa Anda begitu tenang? Apakah Anda sudah tahu sejak awal? Benar, pasangan saya sudah memberitahu. Saya juga sangat menyukainya. 3 tahun kompetisi, saya harus mengakui kualitas karyanya memang sangat kuat. Ketua tim, Anda sungguh bahagia sekali. Kapan Anda dan CEO akan memamerkan kemesraan kalian secara publik? Dia tidak suka menjadi pusat perhatian, nanti saja kita bicarakan lagi. Akhirnya saya bisa melihat orang asli hati yang dingin. Nanti saat dia melihat kalung ini, dia pasti akan tahu bahwa saya adalah penggemarnya. Wah, ketua tim menghadapi hati yang dingin, apakah Anda yakin? Tentu saja. Tapi setelah perlombaan kedua tahun lalu, ada 20 orang yang masuk final, tahun ini hanya 10 orang, persaingan ini semakin ketat saja. Memangnya kenapa? Posisi juara pasti akan saya dapatkan. Masa sih? Kali ini ada investasi dari CEO, jangan-jangan Tang Fei Fei menggunakan jalur pintas? Ternyata aku memang memihak orang yang tepat. Tang Li, kenapa harus kamu lagi? Kamu masih berani muncul di depanku? Lili, mereka ini yang merundungmu dulu, bukankah katanya? Kakinya sudah patah semua, kok kulihat mereka baik-baik saja ya? Kamu... Sudah, tidak usah dibahas, saya mau ke arena dulu. Sejak awal, apa maksud Nona ini? Tang Li, ini adalah kompetisi desain perhiasan yang tidak punya karya apapun sepertimu. Bagaimana caranya lolos babak awal? Bagaimana kamu tahu? Lili tidak punya karya? Baiklah, coba katakan karya apa yang kamu miliki.
Nih, kalung di leher itu, sayalah yang mendesainnya. Apa-apaan sih kamu bercanda? Kalung di leher ketua tim ini dirancang oleh hati yang dingin yang memenangkan gelar juara selama 3 tahun berturut-turut. Sungguh menggelikan. Tang Li, kamu tidak berpikir sebelum berbohong. Menurut perkataanmu, kamu adalah hati yang dingin, begitu? Benar, Lily adalah hati yang dingin. Astaga, dia hati yang dingin. Hati yang dingin adalah idola saya. Jika dia benar-benar hati yang dingin, saya akan tampar wajah sendiri 10 kali dan minta maaf. Oh ya, saya ingat perkataanmu itu. Tang Li, mengingat kita pernah menjadi rekan kerja, saya sarankan jangan mengada-ada atau berbohong. Hati yang dingin juga akan datang hari ini. Jika nanti kamu mempermalukan diri sendiri di sini, jangan bilang kamu kenal saya. Liu Yue, ayo kita masuk dulu. Ayo kita juga masuk. Saya menunggu mereka dipermalukan. Pak Qin, hati yang dingin sudah tiba di pintu. Kenapa dia di sini? Kenapa Pak Wu itu berjalan di belakangnya? Terlihat dia lebih seperti atasan Pak Wu. Semua orang sudah tiba, tinggal hati yang dingin. Kenapa mereka masih di sini? Mungkinkah? Sepertinya tidak mungkin. Dia Dia tidak akan membohongiku. Permisi, apakah Anda guru hati yang dingin? Mana orangnya? Seharusnya sudah sampai. Halo? Sudah masuk? Pak Qin, hati yang dingin sudah diantar ke ruang rias. Cepatlah temui dia sekarang. Oh ya, kau bawa kontraknya? Gaji tahunan 100 miliar rupiah. Dia pasti tidak akan menolak, kan? Ayo. Hati yang dingin ada di dalam sana, aku harus memintanya memberiku tanda tangan. Cobalah bersikaplah tenang. Guru hati yang dingin, apa Anda ada di dalam? Saya penggemar Anda. Saya ingin bertemu dengan Anda. Biar aku yang buka pintu ini. Silakan. Halo, ini semua materi dan daftar karya untuk babak final ini mohon nilai secara anonim. Baik, terima kasih. Guru hati yang dingin, saya penggemar Anda. Saya sangat menyukai Anda. Saya juga. Maaf, kalian salah orang. Saya penata rias. Lampu di ruangan ini bermasalah. Guru hati yang dingin ada di ruangan depan. Baik. Hei, apakah kalian peserta kontes? Cepat masuk ke dalam. Penilaian karya final sudah diumumkan. Yang akan memberikan penghargaan kali ini adalah guru hati yang dingin. Ternyata secepat ini, ayo kita cepat masuk. Selamat kepada Anda semuanya yang telah hadir di lokasi final kompetisi desain perhiasan kali ini. Pertama-tama, selamat kepada penulis 10 karya yang masuk ke babak final. Selamat kepada kalian semua. Sekarang, di belakang saya, itulah karya-karya pemenang 3 besar. Kita kali ini, mari kita umumkan terlebih dahulu karya di peringkat kelima, Gelang Emas Naga dan Phoenix Ruyi. Dia berganti pakaian. Siapa tahu tadi, dia baru saja turun dari ranjang. Salah satu investor. Ketua tim, menurutku dia memang hanya mencari masalah sendiri. Apa kamu ingat taruhan kita? 10 tamparan loh. Kau tidak mungkin, hati yang dingin. Sekarang, di belakang saya adalah 3 karya terakhir kita. Mari, kita umumkan juara ketiga. Selamat kepada kontestan nomor 7, Liao Chaohua, yang memenangkan juara ketiga kali ini.
Selamat ya. Sekarang, di belakang saya ada 2 karya terakhir kita. Tahun-tahun sebelumnya, kami selalu mengumumkan juara pertama, juara ketiga, dan juara kedua, tetapi hari ini kami berbeda. Nah, di sini kami akan mengumumkan juara kedua terlebih dahulu. Karya berlian saya pasti tidak akan kalah dari Guru Hati yang Dingin. Selamat, Su Xiaoyan telah menjadi juara kedua dalam kompetisi kali ini. Selamat ya. Pak Qin, Hati yang Dingin telah mendaftarkan namanya. Orang ini sama sekali tidak terduga siapa dia. Juara pertama kita akhirnya akan menjadi milik siapa? Tang Li, lihat kan, juara pertama sudah pasti milikku. Tidak kusangka kamu sebegitu tidak bergunanya, bahkan 5 besar pun tidak masuk. Ketua tim, ku dengar kali ini, Guru Hati yang Dingin juga akan berpartisipasi. Karya terakhir ini, apakah itu milikmu? Pasti milikku. Mari kita sambut juara pertama, kuda hitam di kompetisi desain ini. Mari kita ucapkan selamat kepada juara kuda hitam dalam kompetisi desain, Chen Xiao Xiao. Lily, aku berhasil? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku bahkan tidak masuk 5 besar. Selamat atas kemenangan Anda dalam kompetisi desain ini. Ketua tim, menyingkir. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin juara direbut oleh orang yang tidak terkenal seperti ini? Karya Anda kurang bersemangat, jika saya tidak salah melihat. Karya Anda adalah gaya desain tahun lalu. Karya semua orang terus berkembang dan berinovasi, hanya Anda yang tetap mempertahankan cara lama tanpa ada terobosan. Memangnya kamu ini siapa? Berani-beraninya menyalahkan saya? Siapa saya? Anda akan segera tahu. Selain itu, pembawa hadiah kita kali ini berbeda. Hati yang dingin, yang belum pernah muncul, saya yakin banyak orang ingin tahu siapa sebenarnya dia, bukan? Mari kita undang Guru Hati yang Dingin naik ke panggung untuk memberikan penghargaan. Guru Hati yang Dingin tidak ikut kompetisi. Ternyata dia menjadi juri. Saya sangat mengaguminya. Saya ingin tahu siapa sebenarnya dia. di mana Guru Hati yang Dingin? Mengapa saya tidak melihatnya? Kamu gila, masih ingin pura-pura menjadi Guru Hati yang Dingin? Selanjutnya, mari kita serahkan panggung kepada Guru Hati yang Dingin. Tang Li, kamu menyembunyikannya dengan sangat baik ya. Halo semuanya, saya adalah Hati yang Dingin. Namun, nama ini adalah suatu kebetulan. Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya adalah pembawa hadiah kali ini, Tang Li. Lily, apa kamu lihat Tang Fei yang tadi sampai pucat pasi? Haha, benar. Tapi sayang sekali, 10 tamparan dari Liu Yue itu, aku tidak membiarkannya. Lain kali, aku pasti akan membalas. Tapi akhirnya aku membuktikan kepada ayahku bahwa aku bisa belajar desain. Xiao Xiao, kamu yang terbaik. Ayo, bersulang. Xiao Xiao, aku baru juga membicarakanmu, kamu sudah datang. Hei, cepat lepaskan Lily. Aku akan mengantarnya pulang dulu, dia mabuk berat. Hei, jangan bawa Lily pergi. Kalau kalian pergi, bagaimana denganku? Akan ada orang yang menjemputmu. Pak Qin? Antarkan Nona Chen pulang. Baik, Pak Qin. Nona Chen? Oh, ternyata kamu? Ayo. Saya tidak mau. Jangan bergerak. Saya tidak mau masuk. Kamu mau membuangku ke dalam kotak? Ini mobil. Tidak.
Ini bukan mobil. Mobil itu bergerak. Ini mobil. Bukan mobil. Lihat, ini bahkan tidak bergerak. Ini hanyalah peti mati hitam. Baik. Nona besar, kalau begitu, mari kita masuk peti mati bersama-sama. Ayo, Saya tidak ingin pergi. Saya tidak mau. Tangli. Apakah kamu masih mau pulang ke rumah? Pulang? Rumahku jauh sekali. Tidak bisa dicapai. Saya bisa menggendongmu dengan punggung. Ayo naiklah ke atas kuda. Biar saya yang menggendongmu saja. Jangan bergerak. Naiklah. Coba melompat sedikit. Ayo, kita berangkat. Qin Xiao. Apakah sudah sadar dari mabuk? Hari ini saya pergi ke tempat kompetisi desain perhiasan. Saya tahu. Saya magang di grup Yunding. Gaji saya sebenarnya adalah 7 juta rupiah, tetapi saya hanya membayar sewa 500 ribu rupiah saja. Sebenarnya saya sedang kesulitan. Saya juga tahu. Sepertinya saya mulai menyukaimu. Saya tak. Anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Anggap saja aku tak pernah mengatakannya. Hanya sedikit saja ya. Tidak hanya sedikit loh. Kalau kau sendiri, bagaimana? Apakah kau serius? Halo. Apa? Qin Yue datang ke rumahku untuk melamar. Kenapa? Hari ini masih harus kerja? Ayahku ada urusan, aku harus kembali sebentar. Ada apa? Setelah memastikan hubungan, malah jadi malu-malu? Qin Xiao? Itu, aku malam ini di rumah ayahku, jadi aku tidak akan pulang dulu. Pergi ya. Sarapan? Nenek. Xiao Er, hari ini Qin Yue akan melamar ke rumah orang terkaya Beicheng. Kamu ikut juga ya? Bagaimanapun juga, formalitas ini tetap harus dilakukan. Apa Qin Yue benar-benar akan bersama Chen Xiao-Xiao? Pergi saja baru tahu. Pukul 7 malam, aku akan kirim alamatnya padamu. Baik, aku mengerti. Ada apa ini? Bukankah kamu sudah menolaknya? Kenapa dia masih saja datang untuk melamar? Aduh, sudahlah, jangan dibahas. Aku juga sangat kesal. Aku nyaris saja menyuruhnya pergi. Dia itu seperti lintah darat saja. Ya, cepatlah. Kita harus sampai sebelum Qin Yue. Kalau tidak, rahasia kita akan terbongkar. Baiklah, baiklah, baiklah. Tuan Besar, Qin Yue hanyalah tuan muda kedua dari keluarga Qin. Anda tidak perlu khawatir. Menolak pasti harus ditolak. Tapi gadis seperti Tangli, jika sekarang dia menikahi orang biasa, saya tidak memintanya menikah untuk aliansi, tapi setidaknya haruslah setara status sosialnya kan? Bagaimana jika pria itu, dia hanya mengincar uang? Tuan Besar, Nona Besar memang polos, tapi dia juga tidak bodoh. Dia bisa membedakan mana orang baik dan mana orang jahat. Tuan Besar, jangan merokok lagi. Anda sedang flu, putri Anda melihatnya nanti pasti akan memarahi Anda lagi. Saya takut sama gadis nakal itu. Dia datang. Cepat, 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 cepat. Sembunyikan, sembunyikan, sembunyikan. Ayah, merokok ya? Jangan bicara omong kosong, saya tidak merokok. Paman Chen.
Xiao Xiao sudah datang, silakan cepat duduk. Ayah, saya sudah menikah. Ayah memanggil Qin Yue ke sini. Tidak ada artinya. Suruh dia kembali saja. Menurut saya setara status sosial itu bagus. Jujur saja ya, Qin Yue mengira Xiao Xiao adalah putri ayah. Hah? Qin Yue mengira Xiao Xiao adalah putri ayah. Hah? Qin Yue mengira Xiao Xiao adalah putri ayah. Lihat kamu ini, aku harus bilang apa lagi? Sekarang kamu bahkan menyeret Xiao Xiao ke dalam masalah ini? Ayah juga tidak mau melihatku menikah dengan orang yang tidak kucintai, bukan? Bagaimana kalau aku panggil Qin Xiao datang ke sini? Bukankah waktu itu ayah setuju dia datang untuk makan malam di rumah? Pas sekali, Qin Yue juga bisa mengundurkan diri sekarang. Aduh, Paman Chen. Aku juga sudah pernah bertemu suami Lily. Meskipun tidak punya banyak uang, tetapi dia sangat dapat diandalkan. Dia juga sangat baik pada Lily, keluarga Chen kita. Sangat besar dan kaya, pasti tidak akan bangkrut. Membiarkan Lily menikah dengan orang yang disukainya. Bukankah itu bagus? Aduh, ayah. Baiklah, panggil dia datang. Malam ini kita makan malam di Hotel Yuehe. Oke. Halo, Qin Xiao, ayahku ingin bertemu denganmu pukul 7 malam ini di Hotel Yuehe. Kamu ada waktu tidak? ada waktu dong. Ayah mertua ingin bertemu denganku, tentu saja aku ada waktu. Kalau begitu, aku tunggu ya. Ingat, berdandan yang bagus sedikit. Ada apa? Ada anak orang kaya yang tidak lebih baik darimu mengejarku. Ayahku ingin menguji kalian berdua. Baik, tidak masalah. Utian, putar balik. Ambil beberapa barang di rumah. Pak Qin, malam ini kita masih harus pergi ke Beicheng. Istriku hampir hilang. Aku masih harus mengurus Qin Yue. Nenek, Xiao Er, kenapa kamu memindahkan semua barang antik berharga di rumah ini keluar? tidak apa-apa. Hanya ingin menyenangkan hati mertua. Apakah semua ini sudah cukup? Kalau kurang, ambil saja lagi dari gudang Beishan keluarga Qin kita. Cukup, Nenek. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Hei, lalu malam ini untuk Qin Yue, Malam ini mereka janjian di mana? Chen Deqiang bilang di Hotel Yuehe itu. Hotel Yuehe? Ayahku ingin bertemu denganmu pukul 7 malam ini di Hotel Yuehe. Aku tahu, gadis bernama Tang Li itu sangat penting. Tapi malam ini ada orang terkaya di Beicheng. Jika kamu tidak menemuinya barang sebentar saja, Tian Yasi itu pasti sudah menyusun rencana untuk menjatuhkanmu. Tenang saja, Nenek. Karena berada di tempat yang sama, aku akan mampir sebentar. Bagus. Kalau begitu aku pergi lebih dulu sekarang. Nak, hari ini kamu harus menunjukkan yang terbaik. Begitu kamu berhasil mengambil hati lelaki tua Chen Deqiang itu, setelah ini kita bisa membangun usaha kita sendiri. Tenang saja, Bu. Selama Chen Deqiang mengiyakan, aku tidak takut Chen Xiao Xiao menolak. Nanti Qin Xiao itu siapa? Hanya setara dengan kita. Aku tidak akan lagi menjadi tuan muda kedua Qin yang selalu di bawah tekanan Qin Xiao di mata orang lain. Betul. Ayo kita berangkat, Nak. Sudah jam 6:50, kenapa dia belum datang juga? Ayah, aku akan menjemput Qin Xiao sebentar. Pergilah. Halo, aku segera sampai. Nenek masuk duluan. Aku harus menemui ayah mertua sebentar. Aku akan menyusul nanti. Baik, kamu cepatlah. Nenek, mohon lebih berhati-hati. Qin Xiao, kenapa kamu baru datang? Ayah dan aku sudah menunggu lama sekali. Kurasa ada orang yang tidak bertemu. 1 hari rasanya seperti 3 tahun ya. Xiao Xiao, ayo pergi. Paman Chen, ini sedikit hadiah yang sudah kami siapkan untuk Anda. Saya sangat menghargai perhatian Anda itu. Tuan Chen, putri Anda mana? Aku tidak melihatnya. Dia pergi menjemput seseorang, sebentar lagi datang. Oh, Nyonya Tua Qin, lama tidak bertemu.
Ya ampun, kenapa kalian semua berdiri? Duduklah. Baik. Duduk. Kedatangan kami hari ini adalah demi Qin Yue. Dia menyukai putri Anda dan memaksa saya membicarakannya. Kata anak saya, dia dan putri Anda saling jatuh cinta. Tentu saja, benar sekali. Saling jatuh cinta? Iya, Paman Chen. Saya sangat menyukai Xiao Xiao, dan Xiao Xiao pun sangat menyukai saya. Hahaha. Wah, coba lihat urusan ini. Aduh, masalah ini agak rumit. Saya perlu menyampaikan sesuatu kepada Anda, Nyonya Tua. Bukan saya tidak setuju, tapi putri saya sudah menikah. Bagaimana mungkin? Qin Yue, duduk. Situasi apa ini? Anak Xiao Xiao ini bukan putri saya. Dia adalah teman baik putri saya yang sering berkunjung. Siapa sangka putri saya diam-diam sudah menikah, lalu dia meminta Xiao Xiao menggantikan dirinya untuk berinteraksi dengan Qin Yue dalam beberapa waktu. Tidak mungkin. Itu tidak benar. Qin Yue, bersikaplah pantas. Lalu, di mana putri Anda? Ini dia. Putri saya hari ini secara khusus membawa suaminya ke sini. Xiao Xiao. Maaf ya, saya bukan putri Paman Chen, putrinya ada di sini. Hai. Qin Xiao, kenapa kamu di sini? Kakak, Di mobil tadi, Tang Li bilang ada seorang anak orang kaya yang mengejarnya. Malam ini harus tampil dengan baik. Lagi pula, kita semua ada di Hotel Yuehe. Tang Li, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Ayah. Perkenalkan kepada semua, putriku Tang Li. Tang Li adalah putrimu yang sebenarnya. apa ada kesalahpahaman? Bukankah kamu teman Chen Xiao Xiao? Tuan muda kedua Qin, saya sudah menikah. Ini adalah suamiku. Tidak mungkin. Kakak, kamu tidak pernah bilang kalau kamu sudah menikah. Kakak, saya sudah menikah, kamu tidak perlu langsung memanggilnya kakak kan? Qin Xiao. Saya ingat. Anak muda yang hebat. Kamu adalah Qin Xiao dari grup Yunding ya? Qin Xiao yang dari grup Yunding itu? Saya ingat pemimpin grup Yunding, sepertinya bernama Qin Xiao. Qin Xiao, kamu membohongiku. Baiklah, aku minta maaf. Bukankah kamu juga membohongiku? Kali ini kita impas. Bagus. Tidak disangka ada jodoh seperti ini. Pak Chen, anak ini diam-diam telah membawa lari putri Anda. Itu salah keluarga Qin. Bagaimana kalau kita diskusikan? Kita atur ulang mahar agar kedua anak ini secara resmi menikah. Aku masih sangat menyukai Lily. Nyonya tua keluarga Qin, Anda adalah orang yang bijaksana dan sepertinya juga menyukai Lily dan juga Qin Xiao. Semua mengatakan dia tidak dekat dengan wanita. Sekarang bersama Lily, pasti dia juga serius. Baiklah, aku setuju. Bu, lalu bagaimana dengan UER kita? Kesalahpahaman tak terduga. Apa kamu belum mengerti? Xiao Xiao, meskipun kamu bukan putri Pak Chen, tetapi jika kamu menyukai Qin Yue, aku akan datang melamar dengan standar yang sama. Datang melamar. Maharnya tidak akan ada yang dikurangi. Hehehe. Nenek, jangan bercanda. Orang yang kusukai adalah orang lain. Pak Qin, saya... Yang kusukai adalah dia. Hei, Sekretaris Wu, kau dan Xiao Xiao sudah sampai tahap mana? Nona Tang, masalah pribadi dirahasiakan. Kenapa senang sekali? Bisa kembali ke grup Yunding? Tentu saja, hari ini aku kembali dengan kemenangan. Aku mau lihat berapa lama lagi istri palsu dari CEO perusahaan itu bisa menyombongkan diri. Aku sudah mengambil rekaman pengawasan dari laporan kehamilan yang mereka taruh di mejamu waktu itu. Hanya dengan satu kata dariku saja, mereka bisa diusir dari perusahaan. Itu sama saja membiarkan mereka lolos begitu saja kan? Setidaknya biarkan aku menghadapinya dulu. Ya kan? Ada benarnya juga. Ingat,
Datanglah lebih awal untuk membantuku. Gawat, Tangli sudah kembali. Wah, gawat. Tangli sudah kembali. Nona Tang, mengapa Anda datang? Kepala Li. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Tunjukkan semangatmu. Saat mengusirku dulu. Nona Tang, apa yang Anda katakan? Saat itu saya tidak tahu. Siapa Anda? Apa tujuan kedatangan Anda hari ini? Saya datang hari ini untuk mencari istri CEO kalian. Tangli, meskipun kamu desainer perhiasan top, tetapi tanpa janji temu, seharusnya kamu tidak bisa masuk perusahaan kan? Istri CEO. Apakah CEO-mu tidak memberitahumu? Dia merekrutku, dan dia sudah menandatangani sebuah kontrak bergaji tahunan 20 miliar rupiah denganku. Ketua tim, mengapa kamu tidak pernah mengatakan ini? Berdasarkan prestasinya, posisinya pasti tidak rendah. Ketua tim, apakah ini benar? Ketua tim, bicaralah. Kontrak perekrutan ini, saya yang menyuruh suami saya untuk memberimu kesempatan lagi, hanya untuk memperbaiki kesalahanmu sebelumnya. Pemberian yang kamu berikan, apakah itu pasti? Tentu saja, Nyonya CEO ingin melakukan apa? Meskipun Tangli punya status khusus, merekrutnya kembali. Bukankah sama saja dengan mempermalukan kita? anggap saja masalah sebelumnya sudah berlalu. Setelah ini, kamu bekerja dengan baik. Aku tidak akan membiarkan suamiku mengabaikanmu. Ketua tim, mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Aku masih berutang 10 tamparan padanya. Oh ya, ingatanmu masih bagus. Cukup. Apa aku perlu memberitahumu terlebih dahulu tentang apa yang akan aku lakukan? Ketua tim. Ketua tim, Liu Yue juga bermaksud baik merekrut Tangli kembali. Tidak akan ada gunanya bagi kita. Apa yang kalian mengerti? Yang dilihat suamiku adalah omset penjualan. Jika kalian bisa menghasilkan desain yang bagus, aku juga bisa meminta mereka menaikkan gajimu. Tang Fei Fei, tidak kusangka kamu pandai sekali berakting. Oscar berutang, piala emas kecil padamu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak mengerti tidak masalah. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu, dan kamu semuanya dipecat. Jangan bicara omong kosong. Apa-apaan ini? Kamu punya hak untuk memutuskan bahwa kami dipecat? Jangan membual, Tangli. Jika kamu tidak mau bekerja dengan baik, aku kapan saja bisa meminta suamiku untuk menarik kembali kontrak ini. Nona Tang, grup Yunding, bukan tempatmu membuat keributan. Sudah selesai bicaranya, kalian masih ingat alasan aku mengundurkan diri saat itu kan? Katanya aku hamil. Katanya informasi masuk kerjaku palsu, ini adalah hasil pemeriksaan kehamilan saat itu. Tapi, aku melakukan sedikit penyelidikan di rumah sakit, dan ternyata pemilik asli dokumen ini bernama Liu Yue. Jangan mengada-ada. Mengada-ada atau tidak, bukankah kita akan tahu setelah diperiksa? Kepala Li, rekaman CCTV saat itu masih ada kan? Tolong periksa. Dia tidak secerdas itu, pasti ada seseorang yang mendalanginya. Tangli, ini perusahaan. Aku berbaik hati membiarkan suamiku memberimu kesempatan ini. Tidak kusangka kau begitu tidak tahu. Terima kasih. Pergi kau dari sini. Kau masih saja tertawa. Hentikan. Pakin, tadi Tangli sudah mengganggu istri CEO kita. Anda harus membela ketua tim kita. Istri CEO? Ketua tim? Benar, Pak Kin. Meskipun Tangli adalah perancang perhiasan terbaik, tetapi dia tidak menghormati istri CEO. Seluruh departemen kami sangat marah. Dulu dia sudah dipecat, sekarang dia kembali lagi. Ketua tim, CEO datang untuk membelamu. Cepat katakan sesuatu. Jangan biarkan Tangli ini masuk ke departemen desain kita lagi. Mengapa saya tidak tahu Anda adalah istri CEO? Dia bukan istri CEO. Dasar bodoh, istri CEO yang sebenarnya adalah Tangli. Sejak kapan dia menjadi istri CEO? Kau. Sayang, untung saja kamu datang. Kalau kamu tidak datang, aku hampir saja dikalahkan oleh wanita lainmu. Sudah, kalian sekarang dipecat. Bukan.
Pak Qin, ini bukan urusanku. Sebelumnya Sekretaris Wu bilang agar aku mengurus istri CEO, aku pikir itu Tang Feifei. Benar, Pak Qin, semua salah Tang Feifei. Dia membohongi kami. Ini semua salah Tang Feifei. Kenapa kami harus terseret juga? Kami tidak melakukan apapun pada Tang Li, Pak Qin. Kami tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Kalian ingin melihat buktinya, ya? Wu Tian, tampilkan video saat mereka merundung staf lain di perusahaan, lalu kirimkan itu ke polisi. Bukan Pak Qin, jika Anda memecat kami sekarang, Anda tidak akan menemukan desainer. Tolong beri kami kesempatan lagi Pak Qin. Kepala Li, Anda benar-benar khawatir tentang perusahaan. Tapi Anda tidak perlu khawatir. Mulai sekarang, desain perhiasan grup Yunding akan saya tangani sendiri. Selesai sudah, semuanya hancur. Bawa mereka pergi. Sekarang kau puas? Biasa saja. Pakaian yang kalian kenakan bahkan tidak bermerek, dasar dua orang miskin lagi. Hei, bagaimana dengan yang ini? Yang ini agak terlalu sederhana. Kamu akan pergi berkencan loh. Bisa jadi Qin Xiao akan melamarmu malam ini. Kamu harus berdandan dengan baik yang bisa membuat Qin Xiao tak bisa mengalihkan pandangannya. Benar juga. Hei, tunggu dulu. Apa kalian tahu betapa mahalnya pakaian kami? Jangan sentuh sembarangan. Jika pakaian ini tidak dicoba, bagaimana kami tahu apakah itu cocok atau tidak? Pakaian di sini, satu potongnya saja bisa puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah. Melihat penampilan kalian, jelas tidak mampu membelinya. Kalau mau lihat barang murah, silakan ke sana. Jangan sampai pakaian kami tertular aura kemiskinan kalian. Banyak sekali orang yang meremehkan orang lain. Ayo, kita ke sebelah sana. Sih, memang tidak mampu beli, tapi malah berlagak. Kalau tidak mampu beli, jangan pura-pura. Maaf nona-nona, bagaimana kalau lihat-lihat di sini? Pakaian seperti apa yang kalian cari? Hei, kamu serius tidak sih? Dia itu jelas-jelas orang kere. Datang ke sini hanya menghabiskan waktu kamu saja. Kamu mau melayani dia juga? Saya mau, saya senang. Lihat kamu, setiap bulan prestasimu selalu yang paling rendah. Orang macam apa yang kamu layani ini, seharusnya Nona Lu langsung memecatmu saat itu juga. Bisakah kamu pergi? Jangan menghalangi saya bekerja. Saya di sini. Kenapa memangnya? Sudahlah. Sudahlah, jangan bicara lagi dengannya. Ya, sini, berikan baju ini padanya untuk dicoba. Xiao Xiao. Ini bagus, ini bagus. Tentu saja bagus. Ini adalah baju pesanan khusus kami. Harganya 1.600.000.000 rupiah. Memangnya kamu mampu membelinya? Gesek kartu. Gesek kartu? Kamu sedang pamer ya? Sudah gesek kartu, kamu pura-pura mampu ya. Hei, kenapa kamu bengong saja? Cepat sana gesek. Bisakah kamu keluar? Aku di sini, kenapa memangnya? Kamu dipecat. Silakan segera pergi. Nona Lu. Nona Lu, Anda telah kembali ke negara ini. Kamu mengganggu pelanggan saya. Saya beri kamu waktu 3 detik. Jika kamu masih tidak mau pergi, percaya atau tidak, saya bisa membuat kamu tidak akan pernah mendapat pekerjaan lagi. Maaf, Nona, Anda jadi memiliki pengalaman berbelanja yang sangat tidak menyenangkan. Tidak apa-apa, hal kecil. Kamu dengan pelayan tadi sangat berbeda. Pakaian-pakaian ini, tolong bungkus semuanya, tolong dikemas. Baik, Nona. Apakah Anda punya janji malam ini? Betul, siapa tahu dia akan dilamar malam ini. Kamu kenapa? Jangan salah paham, Nyonya. Saya hanya merasa kalung ini sangat cocok dengan gaun Anda, anggun dan elegan. Tidak perlu. Suami saya membelikan saya banyak sekali. Betul, suaminya sangat memanjakannya. Ada apa, Lily? Aku merasa Nona Lu di toko pakaian tadi tatapannya agak aneh dan itu cukup mengganggu. Aduh, jangan terlalu banyak dipikirkan. Menurutku dia malah cukup anggun kok. Kamu tidak mengerti. Aku memang tidak mengerti. Masa iya dia sainganmu, mantan pacar Qin Xiao yang sengaja menunggumu di sana? Tadi tidak tahu, putri dari keluarga mana, begitu murah hati. Komisi hari ini akan ditransfer ke kartumu. Ambil uangmu dan segera pergi dari sini. Nona Lu, Anda akan memecat saya? Kenapa? Aku tidak suka ada orang yang memuji hal yang aku benci.
Baik, apa ada lagi yang bisa saya bantu, Tuan? Satu lagi, tolong masukkan cincin ini ke dalam kue. Baik, Tuan. Semua ini sudah diatur oleh Pak Qin. Begitu lamaran berhasil, kembang api akan langsung diluncurkan. Ngomong-ngomong, pemain biola sudah datang? Sedang dalam perjalanan ke sini. Bagus. Bulan ini gajimu akan aku naikkan. Terima kasih banyak, Pak Qin. Tangli, aku akan membayar semua hutangku padamu. Qin Xiao, dan orang-orang lain di sini, apakah malam ini kamu tidak akan melamarku? Pemain biola ini, kenapa belum datang juga, ya? Astaga, apa restoran kalian punya pemain pengganti sementara? Tidak ada. Terlihat sangat cemas ya. Sekretaris Wu. Nona Lu, kenapa kamu yang datang? 4 juta rupiah per jam. Tentu saja aku harus datang. Habislah sudah. Pak Qin akan melamar Nona Tang. Ternyata mantan pacarnya yang mengiringi musik sebagai pemain biola. Bukankah ini akan menjadi suasana canggung sekali? Haha. Nona Lu, 4 juta rupiah per jam terlalu sedikit untukmu. Begini saja, 10 juta rupiah per jam. Nanti kamu naik ke atas, hanya perlu memainkan biola dan memakai topeng di wajahmu. Mau? Kenapa? Kamu takut aku akan membuat kekacauan, ya? Tenang saja, sudah berlalu 5 tahun. Aku tidak akan melakukan hal yang tidak dewasa seperti itu lagi. Nona Lu, lihat. Anda dan Pak Qin sudah berpisah selama 5 tahun. Lagi pula, dia sekarang juga sudah memiliki kehidupan baru. Kehadiran Anda belum tentu merupakan hal yang baik. Saya mengerti maksudmu. Anda pikir kemunculan saya di hadapan Qin Xiao dan pasangannya sekarang dampak buruk. Berikan saya sebuah topeng. Terima kasih. Makan yang banyak. Suasananya begitu banyak orang asing, tidak mirip lamaran pernikahan. Mungkinkah dia benar-benar tidak berencana untuk mengadakan pesta pernikahan sebagai pelengkap untukku? Ini adalah kue baru dari toko ini. Coba rasanya. Qin Xiao. Bahkan saat kencan pun tidak menyiapkan hadiah. Kita kan sudah seperti pasangan suami istri lama. Apalagi yang perlu disiapkan? Kenapa di dalamnya ada cincin? Bukankah ini yang kau siapkan? Bukankah ini yang kau siapkan? Bukan. Qin Xiao, cepat akui, ini kau yang menyiapkannya. Kau mau melamarku, iya kan? Cepat, hari ini aku sudah berdandan secantik ini. Cepat. Baiklah, Nona besar. Nona Tang, Qin Xiao, kita bertemu lagi. Kalian saling kenal? Tidak kenal? Aku mantan kekasih Qin Xiao. Qin Xiao, kamu mudah sesak napas. Kalau makan tomat, janganlah mempermainkan nyawamu sendiri. Qin Xiao tidak makan tomat. Aku lupa bilang padamu. Aku sudah lama tidak alergi lagi terhadap tomat. Ngomong-ngomong, aku dan Nona Tang sempat bertemu hari ini. Dia datang ke tokoku untuk membeli pakaian. Sepertinya dia sudah berdandan dengan saksama. Sementara aku berbeda, bukan lagi gadis muda, jadi sudah tidak suka berdandan. Maksudmu, aku hanya mengandalkan riasan. Begitu? Dia sendiri memang cantik alami? Kebetulan perusahaanku punya beberapa produk perawatan kulit yang baru. Kalau ada waktu, pergilah beli 2 set. Sayang, bagaimanapun Nona Qin adalah mantan pacarmu, memberikan 1 set terlalu dingin. Begini saja, Nona Lu, berikan padaku alamatmu. Nanti aku akan minta seseorang mengirimkan 2 set kepadamu. Oh ya, Nona Lu, kehadiranmu mengganggu janji temu aku dan Lily. Lily, saya minta maaf.
Awalnya saya ingin lebih banyak orang menyaksikan cinta kita. Tidak disangka. Niat baik malah berujung buruk. Suamiku, kamu tahu, saya tidak terlalu peduli dengan semua hal seremonial itu. Yang saya pedulikan adalah ketulusan. Nona Tang, bisakah saya bicara denganmu? Suamiku, bolehkah? Tidak boleh. Nona Lu, kamu juga dengar sendiri. Saya ini adalah seorang istri yang harus selalu menuruti suami. Suami saya, dia berkata satu, saya tidak boleh membantah. Dia bilang ke timur, saya tidak boleh ke barat. Ayo pergi. Batalkan kembang apinya. Ayo kirim makanan. Laki-laki bisa dipercaya kalau babi bisa terbang, dan dia bilang tidak punya mantan pacar, padahal ini sudah jelas di depan mataku. Lebih baik fokus cari uang saja. Hei, Nona Besar Tang, kalau dengan kecepatanmu ini, pesanan ini baru akan terkirim besok. Naik mobil saja, aku antar. Aku belum memaafkanmu ya. Mobil itu akan kubiarkan orang mengembalikannya untukmu. Tang Li, sudahlah, hentikan berpura-pura lagi. Aku tidak seprimitif itu. Kau memang primitif. Biarkan aku menciummu sekali. Sejujurnya, aku berpacaran dengan Lo Wanyi selama 3 tahun. Mungkin kau tidak akan percaya. Pada saat itu terjadi perubahan bisnis pada keluarga Qin. Hampir saja bangkrut. Awalnya, aku ingin menikah dengannya. Lalu dia pergi. Setelah itu, aku terus berusaha bekerja keras. Sampai aku bertemu denganmu. Nyonya Qin, tidak bisakah kau lebih percaya diri? Tapi dia pura-pura menunjukkan cinta yang begitu mendalam padaku. Itu karena dia mengirim banyak pesan padaku. Pesan? Kenapa kau tidak memblokirnya saja? Nona, setiap pesan berasal dari nomor yang sama sekali tidak dikenal. Tidak akan habis kalau diblokir. Dia memang orang yang gigih, ya. Nona Tang, asalkan Anda mau meninggalkan Qin Xiao, angka yang tertulis di sini, Anda bebas mengisinya. Boleh saja. Nona Tang, ternyata Anda serakah sekali. Saya ini tidak punya banyak kelebihan, hanya saja saya tahu diri. Nona Lu begitu murah hati, tentu saja saya tidak bisa menyia-nyiakan kebaikan Anda, kan? Ini 10 miliar rupiah, cukup untuk Anda gunakan seumur hidup. Saya kira Nona Lu, semurah apa? 10 miliar rupiah? Bandingkan dengan Qin Xiao yang bernilai 100 triliun rupiah, sepertinya orang bodoh pun bisa memilih. Jika hari ini Anda datang hanya untuk mengatakan hal ini kepada saya, lupakan saja, saya tidak akan meninggalkan Qin Xiao. Tang Li, dia mencintai saya. Sayang, dia bilang kamu mencintainya. Cintai aku? Atau dia? Aku mencintaimu, melebihi cintaku pada diriku sendiri.